Di sebuah desa yang masih menjunjung tinggi adat Jawa, pasangan muda Seno dan Raras memutuskan untuk menikah. Pilihan tanggal yang mereka ambil sontak membuat keluarga besar gemetar. Malam Jumat Kliwon di bulan Suro, bulan keramat dalam kepercayaan Jawa. Orang-orang tua bergumam di balik undangan yang dibagikan, ini nekat, benar-benar menantang bala. Namun, Raras tetap bersikeras. Ia percaya, cinta tak perlu tunduk pada mitos. Seno, meski sempat ragu, mengikuti kemauan kekasihnya. Mereka menyewa pendopo tua yang katanya dulu milik bangsawan keturunan Mataram. Tak ada yang berani menolak tempat itu, meski sudah lama tak dipakai karena pernah ada pengantin yang meninggal di malam pernikahannya, juga di bulan Suro. Menjelang hari H, suasana semakin janggal. Hujan deras turun meski ramalan cuaca mengatakan langit akan cerah. Lampu-lampu listrik sering berkedip, dan suara gamelan terdengar lirih di tengah malam dari arah pendopo. Raras bahkan sempat bermimpi didatangi wanita berkebaya hijau, bermata merah menyala, yang berbisik di telinganya, "Kamu bukan yang pertama, tapi bisa jadi yang terakhir." Raras mengabaikan itu. Ia tak ingin dianggap lemah oleh orang-orang. Bahkan saat kain kebaya pernikahannya tiba-tiba robek sendiri dari dalam lemari, ia tetap menganggap itu kebetulan. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Hari pernikahan hanya tinggal 2 malam lagi. Orang tua Seno memohon agar mereka menunda. "Nak, ini bukan soal percaya atau tidak. Tapi malam Jumat Kliwon di bulan Suro itu malam berbahaya," ucap ibunya dengan nada bergetar. Seno hanya menunduk, tak ingin memperpanjang perdebatan. Raras bersikap lebih keras, menganggap ini hanya warisan ketakutan dari masa lalu. "Kita bukan lagi hidup di zaman kerajaan," katanya. Tapi malam itu, ketika keluarga Raras menggelar doa bersama, lampu padam seketika dan seekor burung hantu menabrak jendela hingga pecah. Seekor anjing hitam milik tetangga mendadak menggonggong ke arah pendopo yang kosong. Sebuah firasat buruk telah datang, tapi tak ada yang berani membatalkan pernikahan yang sudah direncanakan berbulan-bulan. Dan malam Jumat Kliwon pun semakin dekat. Malam sebelum akad nikah, tradisi siraman digelar. Air 7 sumber suci sudah disiapkan, bunga-bunga setaman tersebar di atas baskom kuningan, dan dupa menyala menguar aroma melati yang menusuk hidung. Raras duduk di atas tikar pandan, mengenakan kain jarik dan diselimuti kain putih sebagai simbol kesucian. Namun ketika air pertama disiramkan oleh ibunya, semua orang terkejut. Air itu tiba-tiba berubah merah seperti darah. Ibu Raras berteriak dan menjatuhkan gayungnya. Para tamu yang hadir terdiam, sebagian buru-buru keluar dari pendopo dengan wajah pucat pasi. Raras menggigil ketakutan. "Airnya tadi bening, Bu, sumpah, bening," ucap asisten tukang rias dengan suara bergetar. Tapi semuanya sudah telanjur terjadi. Siraman itu dibatalkan. Dupa pun dimatikan. Namun Raras tetap bersikeras, besok harus tetap jalan. Malam itu, suasana di sekitar pendopo berubah dingin menusuk tulang. Seno yang menginap di rumah saudaranya pun bermimpi aneh. Ia berada di pinggir laut selatan, melihat Raras berjalan perlahan ke arah ombak, mengenakan kebaya pengantin yang basah kuyup, rambutnya terurai, dan wajahnya penuh luka. Tiba-tiba ombak menggulung tubuh Raras, menariknya ke dasar laut. Seno terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia menatap jam dinding, tepat pukul 3 dini hari, waktu yang dalam kepercayaan Jawa disebut sebagai pintu antara dua alam. Seno merasa ada yang mengawasinya dari jendela, tapi ketika ia buka tirai, hanya gelap pekat dan embusan angin malam yang menyambut. Hatinya gelisah, namun seperti Raras, ia tak berani membatalkan pernikahan ini. Sementara itu, di rumah Raras, suara-suara aneh mulai terdengar. Lantunan gamelan yang semula lirih kini terdengar jelas, seperti dimainkan dari bawah tanah. Nenek Raras yang sudah sepuh mulai meracau, "Mereka sudah datang, sudah dibuka pintunya, sudah dibuka pintunya," sambil menunjuk ke arah langit-langit. Tak ada yang mengerti maksud ucapannya. Seorang ketua desa yang dipanggil untuk menenangkan suasana berkata pelan, "Seharusnya ini tidak dilakukan di bulan Suro, apalagi malam Jumat Kliwon, kamu sudah buka gerbang yang seharusnya terkunci." Tapi semua peringatan seolah sia-sia. Waktu terus berjalan. Dan malam pun berlalu dengan perasaan mencekam menyelimuti semua yang terlibat dalam pesta pernikahan itu. Pagi harinya, langit mendung menggantung pekat meski belum waktunya musim hujan. Angin bertiup kencang, membawa aroma anyir yang tak biasa. Pesta tetap berjalan, meski banyak tamu dari luar desa membatalkan kehadiran setelah mendengar kejadian aneh malam sebelumnya. Raras mengenakan kebaya putih dengan sulaman emas, wajahnya dirias cantik, tapi ekspresi matanya kosong seperti tak sadar.
Seno juga tampak murung, tubuhnya lemas seolah energi telah diserap oleh sesuatu yang tak kasat mata. Prosesi akad nikah berjalan cepat, namun saat penghulu mengucapkan doa penutup, suara guntur menggelegar seakan langit murka. Tiba-tiba seekor ayam hitam melompat ke tengah pelaminan, mengibas darah dari paruhnya. Tamu-tamu menjerit dan suasana jadi kacau. Darah ayam itu menetes tepat di kaki Raras, membasahi ujung kebayanya. Tapi ia tak bergeming. Mulutnya malah tersenyum kecil. Senyum yang aneh, dingin dan kosong. Setelah kejadian itu, listrik padam. Semua genset tiba-tiba mati bersamaan. Dalam kegelapan, para tamu berusaha menyalakan senter ponsel, tapi sinyal pun hilang. Dalam situasi kacau itu, beberapa orang bersumpah melihat sosok wanita berambut panjang berjalan di antara para tamu. Gaunnya mirip kebaya hijau, seperti gambaran umum Nyai Roro Kidul. Sosok itu melintas tanpa suara, dan setiap orang yang dilalui tiba-tiba jatuh pingsan. Seorang dukun dari desa tetangga yang datang sebagai tamu, langsung berkata, "Ini bukan acara pernikahan, ini pemanggilan." Sudah terlambat. Yang dikirim tidak bisa ditolak lagi. Seno memeluk Raras dengan bingung, tapi gadis itu malah berbisik pelan, "Aku juga gak tahu ini kenapa. Tapi ada yang menungguku di pantai." Malam harinya, usai resepsi yang digelar seadanya, Raras dan Seno tidur di kamar pengantin. Namun, sekitar pukul 2 dini hari, suara ombak terdengar jelas dari dalam kamar, padahal rumah mereka berjarak jauh dari laut. Bau garam laut menyengat di udara. Raras terbangun, berjalan keluar kamar dengan mata melotot kosong. Seno mencoba menahan, tapi kekuatannya tak sebanding. "Aku harus ke sana," dia menunggu, bisik Raras. Di luar rumah, jalanan tampak dipenuhi pasir laut. Tanah basah seperti habis terkena gelombang. Seekor ular laut melata di pekarangan. Para tetangga yang melihat kejadian itu hanya bisa membaca doa, tapi tak berani menghampiri. Suara gamelan kembali terdengar dari kejauhan. Pernikahan itu bukan lagi perayaan cinta, melainkan pemenuhan perjanjian kuno yang telah dilanggar. Pagi harinya, Raras ditemukan duduk diam di tepi sumur tua belakang rumah. Bajunya basah kuyup, rambut terurai, dan mata melotot tak berkedip ke arah langit. Bibirnya terus komat kamit, tapi bukan doa yang terdengar, melainkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Seno mencoba mendekat, namun tubuh Raras mendadak kaku. Ia menoleh perlahan dan berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Aku bukan Raras." Dia sudah diambil. Suara itu dalam, berat, dan bergema. Tubuhnya kemudian terhuyung dan jatuh tak sadarkan diri. Setelah dibawa ke dalam rumah, seorang sesepuh desa datang dan memeriksa tubuhnya. Ia berkata sambil menggigil, "Anak ini sudah jadi wadah. Perempuan laut itu sudah masuk lewat mimpinya." Semua orang membisu. Hari pernikahan kemarin benar-benar membuka gerbang halus yang seharusnya tak dibuka. Malam berikutnya, Seno mencoba menjaga Raras agar tidak berjalan lagi dalam tidur. Namun, sekitar pukul 3 dini hari, Raras kembali bangkit. Kali ini, wajahnya sangat pucat, dan kulitnya terasa dingin seperti es. Ia berjalan keluar rumah, menyusuri jalan desa yang gelap, seolah digerakkan kekuatan tak terlihat. Seno dan beberapa warga mengejarnya hingga ke tepi sungai yang bermuara ke laut. Di sana, Raras berdiri menghadap ke selatan, tangannya terentang, dan tubuhnya mulai bergetar. Tiba-tiba, suara gamelan menggelegar entah dari mana, dan permukaan air sungai mulai memantulkan bayangan sosok wanita berselendang hijau duduk di atas ombak. Semua orang yang melihat langsung bersujud ketakutan. Salah satu warga yang coba menarik Raras malah terpental sejauh 5 meter. Malam itu, Raras tertawa keras, lalu pingsan. Setelah kejadian tersebut, keluarga besar Raras memanggil seorang paranormal terkenal dari Banyumas. Pria tua itu datang membawa kembang 7 rupa, kelapa gading, dan dupa. Ia berkata bahwa roh Nyai Roro Kidul telah menandai Raras sejak kecil, dan pernikahan di bulan Suro pada Jumat Kliwon memperkuat hubungan itu. Pernikahan itu adalah ritual bawah sadar untuk mempersembahkan mempelai wanita, katanya. Ketika melakukan ritual pengusiran makhluk halus, asap dupa tiba-tiba membentuk wajah wanita tersenyum menyeramkan. Semua lampu padam, dan suhu ruangan mendadak menurun drastis. Suara-suara tawa perempuan terdengar dari sudut ruangan. Paranormal itu langsung membakar rambut Raras yang dipotong sedikit sebagai sesaji. Namun suara jeritan nyaring keluar dari mulut Raras, bukan dari dirinya sendiri. Sesuatu sedang mencoba keluar, atau masuk, ke tubuhnya.
Setelah ritual gagal menenangkan arwah yang merasuki tubuh Raras, sang paranormal mengajak keluarga untuk berbicara empat mata. Dengan suara rendah, ia mengungkapkan bahwa Raras telah terikat dalam perjanjian gaib sejak lama, mungkin sejak leluhurnya atau bahkan dari kehidupan sebelumnya. Ia menunjukkan goresan halus di punggung Raras yang membentuk simbol mirip segel pusaran air dan bunga melati. Ini bukan luka biasa. Ini tanda dari kerajaan Laut Selatan. Dia sudah dipilih, ucapnya lirih. Ibu Raras langsung menangis, mengingat dulu pernah bermimpi melahirkan di tengah laut dengan sosok perempuan hijau menatapnya dari kejauhan. Semua itu mulai masuk akal. Rupanya Raras adalah tumbal tertunda, dan hari pernikahannya adalah momen penggenapan janji yang telah diucapkan oleh seseorang dalam keluarganya, entah sadar atau tidak. Di malam kelima, gangguan semakin menjadi. Suara tangisan perempuan terdengar dari plafon rumah, seolah ada yang berguling di atas genteng. Piring-piring pecah tanpa sebab, dan cermin kamar memantulkan bayangan wanita berselendang yang berdiri di pojok ruangan. Seno yang sudah putus asa nekat berteriak menantang, "Kalau kau mau, ambil aku, jangan Raras." Namun detik itu juga, tubuh Seno terangkat ke udara lalu terhempas ke dinding. Dari mulutnya keluar darah segar, dan ia langsung pingsan. Setelah sadar, Seno mengaku melihat dirinya berada di istana laut dengan lantai dari kaca dan ribuan wanita berbusana hijau menari tanpa suara. Di singgasana, duduk Nyai Roro Kidul sendiri yang berkata, "Aku hanya mengambil yang memang milikku. Jangan menghalangi." Seno tahu, ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah peringatan. Keluarga pun mencari jalur lain. Mereka mendatangi seorang kiai sepuh yang terkenal bisa memutus perjanjian gaib. Kiai itu memeriksa pusaka-pusaka tua yang ada di rumah Raras dan menemukan satu keris kecil yang tersimpan di dalam loteng, dibungkus kain merah dan bunga kering. Ini bukan keris biasa. Ini adalah lambang dari janji yang telah diikrarkan puluhan tahun lalu. Siapa yang menyimpannya? Dia menyerahkan keturunannya sebagai penjaga istana gaib. Suasana mencekam. Ternyata, almarhum kakek Raras adalah pelaku pesugihan halus, kekayaannya dulu berasal dari hasil persembahan kepada penguasa laut. Karena tumbal tak kunjung dikirimkan, generasi cucunya pun menjadi bayaran. Dan sekarang, tak ada waktu lagi. Upacara pelepasan harus dilakukan sebelum malam Jumat Kliwon berikutnya. Waktu terasa bergerak begitu cepat. Malam Jumat Kliwon yang berikutnya kian dekat. Kiai Sepuh memberi peringatan keras bahwa jika tidak segera dilakukan upacara pelepasan, Raras akan benar-benar diambil sebagai tumbal. Namun, pelepasan itu menuntut sesuatu. Harus ada pengganti, seseorang dari garis darah yang bersedia menjadi perantara. Ini bukan sekadar menukar nyawa, tapi menyerahkan jiwa untuk menjadi penjaga batas dunia antara alam manusia dan Laut Selatan. Mendengar ini, ayah Raras langsung merasa bersalah. Ia teringat bahwa semasa muda, ayahnya, kakek Raras, pernah melarangnya menikah pada bulan Suro, tapi tak pernah memberi alasan. Kini semua terjawab. Ayah Raras yang sudah renta pun menawarkan diri, ingin menebus dosa leluhurnya. Namun, Kik berkata bahwa yang diminta bukanlah orang tua. Yang diinginkan adalah darah muda, penerus keturunan, dan jiwa yang masih subur secara spiritual. Seno pun bersedia menjadi penggantinya. Ia dengan lantang berkata, "Aku akan menjadi penjaga itu. Asal Raras diselamatkan." Tapi saat air mata Raras menetes dan tangannya meraih tangan suaminya, tubuhnya kembali kejang. Suaranya berubah menjadi lirih dan berat, seperti berasal dari dasar laut, "Bukan kamu yang diminta. Kamu bukan darah pengikat." Semua terdiam. Raras menunjuk ke arah adik perempuannya yang berumur 17 tahun, Lestari. Darah murni. Dia yang mereka incar berikutnya. Tiba-tiba lampu rumah padam, dan dari luar terdengar suara ombak menggulung keras, seolah Laut Selatan datang menyerbu ke daratan. Lestari berlari keluar rumah sambil menangis. Ia tidak sanggup menerima kenyataan bahwa kini dirinya menjadi target selanjutnya. Ibunya berteriak, memanggilnya kembali, tapi tiba-tiba angin besar datang menyapu halaman rumah. Pintu gerbang terbanting keras, dan sekelibat bayangan perempuan berambut panjang melintas di antara pohon-pohon. Kiai Sepuh segera melemparkan segenggam tanah dari pemakaman keramat ke arah bayangan itu. Jeritan nyaring menggema, membuat semua menutup telinga. "Kita harus segera lakukan ritual pembersihan dan pengusiran malam ini juga," teriak Kiai. Dengan cepat mereka menyiapkan segala keperluan. Upacara pelepasan ini akan menjadi pertaruhan besar, menyelamatkan 2 nyawa dalam 1 malam yang angker dan penuh kutukan.
Langit malam itu kelam tanpa bintang, dan angin Parangkusumo bertiup kencang, seolah mengantar arwah yang hendak dipanggil. Di halaman rumah Raras, Kiai Sepuh dan para santri dari pesantrennya telah bersiap melakukan ritual pembersihan. Api unggun dinyalakan di tengah lingkaran raja kuno yang dibuat dari abu kemenyan dan darah ayam hitam. Di tengah-tengah lingkaran itu, Raras duduk dengan mata tertutup, sementara Lestari berdiri di sisi luar lingkaran, memegang kendi berisi air laut yang diambil langsung dari bibir pantai selatan. Kiai memulai dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran dan mantra-mantra Jawa kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi, khusus untuk membendung pengaruh gaib dari Laut Selatan. Tak lama, tubuh Raras menggeliat keras. Dari mulutnya keluar suara tawa yang tidak pantas, suara yang bukan miliknya. Kalian pikir bisa mengusirku semudah itu? Suara itu bergema, berat dan dingin, membuat nyali para santri menciut. Rambut Raras menjuntai dan bergerak seolah tertiup angin yang hanya dia rasakan sendiri. Tiba-tiba, kendi yang dipegang Lestari pecah sendiri, dan airnya menyebar membentuk simbol aneh di tanah. Salah satu santri yang memegang dupa tersungkur, matanya membelalak melihat sosok perempuan bermahkota emas berjalan perlahan dari balik bayang-bayang. Kiai Sepuh menaburkan garam dan daun bidara ke arah sosok itu, yang langsung berteriak nyaring, memekakan telinga. Aroma amis darah perlahan mulai tercium, padahal tak ada yang berdarah. Tapi kemudian, darah mulai terlihat. Darah menetes dari hidung dan telinga Raras, seperti tanda bahwa tubuhnya mulai tak kuat menahan kekuatan gaib di dalamnya. Lestari berteriak, tapi suaranya terhenti ketika lehernya dicekik oleh kekuatan tak kasat mata. Ia terangkat beberapa senti dari tanah, tubuhnya melayang di udara. Kalian sudah janji. Darahnya adalah pengganti, suara gaib itu berteriak. Kiai Sepuh dengan sigap membaca ayat kursi sambil melemparkan batu mustika putih ke arah tubuh Lestari. Tiba-tiba tubuh Lestari terhempas jatuh, tapi kini Raras yang terdiam seperti patung, tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Semua tertegun. Apakah Raras telah pergi? Ataukah arwah Nyai Kidul kini benar-benar menguasai tubuhnya? Setelah tubuh Raras membeku seperti mayat, suasana menjadi sangat mencekam. Kiai Sepuh menyalakan kembali dupa yang sempat mati dan menaburkan bunga 7 rupa di sekitar tubuh Raras. Lestari masih terengah-engah, bekas cekikan tak kasat mata membekas merah di lehernya. Tiba-tiba, Raras membuka matanya. Tapi kali ini bukan mata biasa, matanya berwarna kehijauan dengan tatapan tajam menembus jiwa. Dengan suara berat, ia berkata, perjanjian sudah dilakukan malam Jumat Kliwon. Tumbal telah dipilih. Semua orang terdiam, takut bergerak. Dari saku kebayanya, Raras mengeluarkan selembar kertas kuno berisi aksara Jawa kuno. Kiai Sepuh membacanya perlahan dan sadar bahwa pernikahan itu adalah ritual pengikat antara manusia dan penguasa Laut Selatan. Raras tidak sadar telah dikorbankan sebagai tumbal perjanjian leluhur keluarga calon suaminya. Ketika Kiai mencoba membakar surat tersebut, angin tiba-tiba mengamuk. Api unggun membesar tanpa sebab, dan suara-suara gaib mulai terdengar dari segala arah. Raras mulai berjalan mendekati pantai, diikuti oleh santri-santri yang mencoba menahannya namun tak sanggup menyentuh tubuhnya. Setiap yang mencoba mendekat akan terpental seolah tubuhnya dilindungi medan gaib. Di bibir pantai, ombak seolah membelah sendiri, membentuk jalur menuju tengah laut. Raras berdiri di ujungnya dan berkata, kalau kalian menginginkan jiwaku bebas, satu nyawa harus menggantikan. Tiba-tiba, dari kejauhan, sosok calon suaminya datang tergesa-gesa. Ia menangis, menyesal telah mengabaikan larangan dan memaksa menikah di bulan Suro. Tapi sesal datang terlambat. Raras kini adalah bagian dari dunia lain, dan laut sudah menantinya. Bab 9, Tumbal yang dipilih laut. Seketika suasana berubah saat calon suami Raras, Bagas, mendekat. Air matanya tak terbendung menyaksikan wanita yang dicintainya berdiri di antara dua dunia, manusia dan alam gaib. Kiai Sepuh mencoba merapal doa terakhir untuk menyelamatkan Raras, tapi kekuatan yang melindunginya sudah terlalu kuat. Dari permukaan laut yang gelap, muncul ombak hijau kehitaman yang berputar perlahan, dan di tengah pusaran itu, sesosok perempuan anggun mengenakan kebaya hijau dan mahkota emas muncul, melayang di atas air. Dia adalah Nyai Ratu Kidul. Wajahnya cantik namun menyeramkan. Suaranya menggema dalam benak semua orang, perjanjian telah diteken leluhurnya. Jika tidak ingin Raras diambil, satu nyawa pengganti harus diserahkan dengan ikhlas. Bagas berlutut, menggenggam pasir basah dengan tangannya yang gemetar. Ia menatap mata Raras yang kini kosong, tak menyiratkan kasih sedikit pun. Ia tahu semua ini karena kesalahannya sendiri. Dalam isak tangis,
Ia berkata, kalau memang harus begitu, biar aku yang menjadi gantinya. Detik itu juga ombak menghantam keras. Tubuh Bagas terangkat dan langsung diseret ke tengah laut oleh arus tak kasat mata. Tubuhnya menghilang seketika tanpa jejak. Laut pun kembali tenang, langit cerah mendadak, dan tubuh Raras ambruk tak sadarkan diri. Kiai Sepuh buru-buru mengangkatnya. Setelah beberapa menit, Raras membuka matanya. Kali ini benar-benar sadar. Dia menangis terseduh, memanggil nama Bagas, tapi yang dijawab hanya sunyi. Laut telah menelan tumbalnya. Beberapa minggu berlalu, dan Raras kembali pulang ke rumah orang tuanya. Namun hidupnya tak pernah sama lagi. Setiap malam Jumat Kliwon, ia bermimpi berjalan di dasar laut, memegang tangan Bagas yang kini menjadi sosok berwajah pucat dengan tubuh membiru. Dalam mimpi itu, Bagas tak pernah bicara, hanya menatapnya kosong. Raras menjadi sosok pendiam, jarang keluar rumah, dan tubuhnya makin kurus. Banyak orang bilang arwah Bagas belum tenang karena mati sebagai tumbal paksa. Kiai Sepuh pun mengingatkan bahwa perjanjian dengan dunia gaib tak pernah bisa ditebus sepenuhnya, hanya bisa ditunda. Raras menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu, menanggung dosa pernikahan yang dipaksakan di waktu terlarang. Orang-orang kampung Parangkusumo mulai kembali takut pada malam Jumat Kliwon. Mereka menabur bunga dan membakar dupa di depan rumah masing-masing sebagai tolak bala. Nama Raras disebut dalam cerita rakyat lokal sebagai pengantin berdarah, wanita yang nyaris menjadi istri Nyai Ratu Kidul. Rumah Raras kini sepi, hanya sesekali terlihat bayang-bayang perempuan mengenakan kebaya merah berjalan di halaman, lalu menghilang di balik pohon kelapa. Konon, siapapun yang mencoba menikah di bulan Suro, apalagi pada malam Jumat Kliwon, akan dihantui sosok wanita itu dalam mimpinya, sebagai peringatan terakhir dari Laut Selatan. Dan begitulah, kisah pengantin berdarah menjadi legenda kelam di Parangkusumo. Bahwa cinta, jika dilanggar dengan paksa melawan waktu keramat, bisa berubah jadi kutukan. Dan laut, tempat para tumbal pergi tanpa pernah kembali.